Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Gumulo Eskom. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023. Jurusan Program Studi Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Manado. Dengan nomor peserta 201103516193. Hari ini, 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Manado, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Semuanya sehat-sehat? Ya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa sebagai rasa syukur kita ya, karena masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sekolah. Nah, untuk yang membacakan doa, siapa yang bersedia? Saya. Silakan, Kumahiro. Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya. Sekalian juga tadi kita mendoakan untuk teman-teman yang hari ini dalam keadaan sakit. Oke. Untuk mengecek kehadiran kalian hari ini, Ibu akan mengambil absen ya. Untuk hadiran kali ini, Ibu mau kalian mengganti kata hadir itu dengan suasana hati kalian. Contohnya senang, sedih, gembira, ya. Ajis Ibrahim, senang. Chelsea Nahiko, gembira. Erik Tempombungka, Mirakel Mangumbahang, Humaira Liputo, Galau. Ya, galau. Rapia Saleh, Senang. Sri Abel Panju, senang. Salomita Marin Makikehang, senang. Tri Jonathan Takaredas, sakit. Ya. Untuk hari ini ada beberapa teman kalian yang dalam keadaan sakit ya. Kita doakan semoga mereka bisa segera sembuh. Dan yang tadi ini Ibu sudah lihat ada juga teman kalian yang dalam keadaan galau. Ya, mudah-mudahan nanti setelah mengikuti pembelajaran, suasana hatinya bisa berubah menjadi senang seperti yang kalian rasakan juga yang lain. Baik, sebelum masuk ke materi, kita periksa dulu ya untuk kerapian dan kebersihan kalian. Oke, silakan periksa kebersihan kalian yang ada di sekitar meja di ruangan kelas ini. Kerapian juga diperhatikan? Sudah? Oke, kalau sudah rapi, sudah bersih, berarti kalian ini sudah siap untuk menerima materi. Sudah siap? Siap. Sudah siap ya? Siap. Oke, semangat ya. Siap. Oke, supaya lebih semangat lagi, kita menyanyi bersama ya. Ya. Oke. Lagu yang akan kalian nyanyikan adalah lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, dan Ibu rasa kalian semua sudah tahu. Ayo silakan semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, oke? Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Oke, terima kasih. Ya. Sebuah sistem komputer itu tidak terlepas dari perangkat keras sebagai pendukungnya. Nah, untuk perangkat keras itu terdiri dari komponen-komponen yang lebih kecil. Nah,
dan lebih spesifik sehingga membentuk satu kesatuan dalam sebuah sistem. Nah, tanpa bagian atau sistem yang saling terhubung, tentunya komputer itu tidak akan bisa berjalan atau digunakan dengan baik, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kalian menggunakan perangkat keras ini, contohnya adalah laptop kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas sekolah, ya, atau misalnya handphone untuk saling berkomunikasi, ya. Nah, apa itu perangkat keras? Kemudian yang bagaimana itu spesifikasinya? Apa saja spesifikasinya? Ya. Nah, untuk lebih mengetahui itu, mari kita menonton bersama untuk video pembelajarannya supaya nanti kalian mendapatkan pemahaman dari materi yang akan disajikan. Ya. Oke, silakan perhatikan ke depan kembali semuanya. Berikut Ibu akan menampilkan untuk tujuan pembelajaran materi kita hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali bersama saya Ibu Rian Gumuro dalam pembelajaran informatika materi sistem komputer perangkat keras atau hardware. Oke, untuk tujuan pembelajaran materi kita hari ini tentang perangkat keras atau hardware, ada yang bisa membaca untuk tujuan pembelajaran yang pertama? Saya. Ya, silakan Kumaira. Siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya siapa yang mau membacakan untuk tujuan pembelajaran yang kedua? Saya. Ya, silakan. Siswa mampu mengetahui spesifikasi perangkat keras. Ya, terima kasih. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga? Siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun perangkat keras. Oke, terima kasih ya. Jadi itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang nantinya setelah kalian mendapatkan materi, kalian bisa untuk kalian mampu ya untuk menguasai ketiga tujuan pembelajaran ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tes pengetahuan atau pretest ya. Pretest itu adalah tes di awal sebelum kalian menerima materi. Nah, tentunya kalau ada tes di awal, ada juga tes di akhir. Ini untuk pengetahuan kalian ya. Ibu akan melihat sejauh mana pemahaman kalian untuk materi kita kali ini. Untuk materi kita kali ini ya. Nah, untuk link pretestnya Ibu sudah bagikan di WA-G kita, di grup WA mata pelajaran informatika ya. Sudah bisa kalian lihat dan kalian mulai jawab dalam hitungan yang Ibu berikan, kalian bisa mulai. Oke, mulai 1, 2, 3, waktunya adalah 6 menit dimulai dari sekarang. Silakan gunakan link yang ada untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan pengerjaannya adalah 6 menit ya. Silakan dibaca dengan baik soalnya. Oke, ada yang sudah selesai mengerjakan? Oke, waktunya habis. Waktunya habis. Sudah selesai ya. Waktu yang diberikan sudah habis dan jawaban kalian sudah terekam di sini untuk pretest ini. Oke,
Kali ini kita akan menonton video pembelajaran tentang perangkat keras atau hardware. Jadi, Ibu harapkan kalian bisa menonton video ini dengan sebaik-baiknya, karena dari apa yang kalian nonton ini diharapkan kalian mendapatkan pemahaman ya untuk materi, sehingga nanti bisa digunakan dalam mengerjakan tugas dan post-test. Oke? Ya. Kita nonton untuk video pembelajarannya mengenai perangkat keras. Silakan semuanya menonton dengan tertib. Ini kita akan mempelajari tentang perangkat keras komputer atau yang sering disebut dengan hardware. Hardware merupakan bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat menggambar, dilihat Kelihatan di belakang sana jelas ya? Kelihatan ya? instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat masukan atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk, touchpad, touchscreen, trackball, microphone, scanner, webcam, dan lain-lain. Kita akan bahas sekilas beberapa di antara contoh tersebut. Keyboard. Keyboard terdiri dari tombol. Kelihatan jelas di sana? Kelihatan? Perintah ke dalam Jelas ini di ada banyak perangkat yang digunakan untuk mengatur perbedaan kursor secara cepat atau digunakan untuk memberikan perintah secara praktis data yang sudah di-scan atau dipindahi ke dalam bentuk file dalam komputer. Cara kerjanya mirip seperti sedang menggunakan mesin fotokopi. Tidak ada daya listrik. Sedangkan ROM atau read-only memory merupakan perangkat penyimpanan data yang bersifat permanen. Artinya data yang perintah merupakan alat pencetak yang menyajikan tulisan atau gambar ke media data seperti kertas dalam berbagai bentuk. Oke, video pembelajaran tadi sudah selesai kalian nonton ya. Jadi sekarang Ibu harapkan sudah ada pemahaman ya untuk apa yang kalian nonton materinya tentang sistem komputer. Untuk materi kali ini adalah tentang perangkat keras atau hardware. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan dari kalian untuk materi yang sudah kalian lihat tadi? Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Apakah ada di antara kalian yang bisa menjawab? Melihat di Google juga boleh ya jawabannya. Ada yang bisa? Oke, silakan Maria. Tanpa adanya software, sedangkan software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brailleware. Oke, tadi teman kalian sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Rafia Saleh. Nah, Ibu akan mencoba untuk menambahkan sedikit. Jadi, komputer itu dia terdiri atas dari beberapa bagian ya. Jadi, itu saling terkait, saling terhubung. Nah, jika ada salah satu bagian dari komputer itu yang tidak ada atau tidak berfungsi, sudah tentu komputer itu tidak akan bisa digunakan, ya. Iya, tentunya tidak bisa secara maksimal untuk digunakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban dari kalian. Ya, Ibu akan mengarahkan kalian untuk pembagian kelompok, ya. Silakan kelompok yang Ibu sudah tunjuk berpindah ya tempat. Semuanya silakan berdiri, Silakan. Untuk yang ini silakan pindah kelompok ini sana. Silakan berpindah. Ini pindah ke sini, Nurjana, Chelsea silakan ke belakang sana. Ya, berpindah kelompok. Silakan duduk sesuai dengan yang Ibu sudah bagi tadi kelompoknya ya. Jangan jauh-jauh, namanya kerja kelompok itu saling berdekatan. Sekarang kalian sudah duduk secara berkelompok ya. Perhatikan instruksinya, nanti akan ada LKPD yang Ibu bagikan kepada kalian, kemudian nanti kalian kerjasama. Ya, namanya kalau diskusi kelompok kerjasama itu tentu harus ada interaksi. Jangan yang lain kerja, yang lainnya diam. Nah, ketua kelompok masing-masing silakan menjemput LKPD-nya. Oke. Ya. Jika sudah diterima, silakan kalian perhatikan LKPD yang ada di tangan kalian itu, dan itu akan Ibu nilai. Ada beberapa aspek penilaian yang akan Ibu lihat, ya. Nah, untuk tugas kelompok ini setelah selesai kalian kerjakan, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Oke? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, silakan dilihat LKPD-nya dan dikerjakan.
Ya, ini ada lembar yang akan kalian isi ya untuk masing-masing kelompok. Di sini ini adalah pengenalan perangkat keras. Nah, pada tugas yang ini ada gambar hardware, kemudian kalian mengisi nama hardware-nya apa, fungsinya apa, kemudian dia termasuk dalam alat input, proses, output, atau penyimpanan. Ya, Ibu akan bagikan. Oke, bagaimana untuk yang kelompok sini? Ya, kurang ini, Bu. Masuk apa? Input. Ibu akan menilai keaktifan kalian ya dalam kerja kelompok. Ya. Ini bagaimana? Sudah sampai di mana tugasnya? Masih apa lagi? Kelompok yang sini? Apa yang belum? Oke, sudah hampir selesai, sedikit lagi ya. Oke, bagaimana? Ya, boleh cari jawabannya juga di Google, ada. Kelompok yang ini bagaimana? Ya, bagaimana? Kelompok yang ini, ya apanya aman, sudah mulai dikerjakan. Oh iya, sedikit lagi ya. Nah, ini nih masih kosong ini, jangan lupa diisi. Nanti terlewat. Oke. Nah, Ibu akan menilai kalian punya keaktifan. Jadi kan cuma salah satu atau dua orang yang aktif. Untuk diskusi kelompok, waktunya sudah selesai. Sekarang sudah saatnya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi sekarang kalian unjuk kerja ya. Unjuk kerja untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok. Sudah siap kelompok yang ini? Siap. Kelompoknya Ayu sudah siap? Yang depan sini sudah siap? Kelompok yang sini sudah siap? Siap. Oke, bagus. Kelompoknya Fadliansa sudah siap? Siap. Oke, jadi semuanya sudah siap. Siapa yang tersiap untuk maju pertama? Kelompok siapa? Kelompok, apa nama kelompok? Kelompok Chromebook ya. Memberikan penyajian presentasi untuk apa yang sudah mereka kerjakan. Dan kalau ada pertanyaan, silakan diberikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Chromebook akan menjelaskan pengenalan perangkat keras. Yang lain Gambar silakan hardware. perhatikan. Solid state drive adalah perangkat penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. Termaksud input proses pemrosesan penyimpanan. Printer untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media cetak dan kertas. Termaksud output. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Chromebook yang sudah maju ke depan. Ya, silakan. Oke, dari kelompok apa? Perkenalkan Printer. diri. Kelompok printer. Maju ke depan sini, silakan. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Kami dari kelompok printer akan menjelaskan pengenalan perangkat keras. Yang pertama, solid state driver. Fungsinya adalah peranti penyimpanan dengan solid state yang menggunakan flash memory. Dan dia termasuk penyimpanan. Yang kedua, printer. Fungsinya untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas, termaksud output. Kemudian mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur puisi kursor di layar komputer, termasuk input. Kemudian keyboard atau papan tombol. Fungsi mikrofon. Fungsinya adalah peranti yang mengonversi suara menjadi sinyal elektrik. Ini termasuk input. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok hardware tadi ya. Silakan kembali ke tempat. Perkenalkan, kami dari kelompok internet dan akan
menjelaskan yaitu pengenalan perangkat keras. Oke, silakan. Yang pertama, hard disk. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti doc, PDF, MP3, dan lain-lain, termasuk input. Kedua, printer. Fungsinya digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas, termasuk output. Yang ketiga, mouse. Digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer, termasuk input. Keempat, keyboard. Sekian dari pemaparan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Ibu juga sudah melihat keaktifan kalian. Ibu sudah menilai bagaimana cara kalian dalam kerjasama dalam kelompok ya. Hasil diskusi kalian tadi kita akan mengkonfirmasi atau mengecek kembali untuk jawaban kalian ya. Jadi mari kita cocokkan untuk jawaban. Nah, untuk yang pertama itu adalah gambar hard disk eksternal ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan. Fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen, tetapi juga bisa juga untuk menyimpan gambar, musik, dan videonya, termasuk untuk penyimpanan. Apakah sesuai jawaban kalian? Ya. Jadi Ibu harap setelah mengikuti diskusi tadi kelompok, kalian sudah mengetahui apa saja perangkat keras, kemudian dia masuk ke dalam input, proses, output, atau Ibu akan memberikan post test mengukur sejauh mana pemahaman kalian untuk materi yang sudah kalian terima tadi. Untuk post test tentunya mengukur sejauh mana pengetahuan kalian setelah menerima materi tadi melalui video, kemudian kalian kerja kelompok, mengerjakan LKPD, dan soal-soal yang diberikan secara diskusi kelompok. Nah, untuk proses kali ini Ibu akan memberikan dalam bentuk kuisis tapi mode kertas. Mode kertas ini kalian menjawabnya hanya dengan menunjukkan jawabannya, misalnya bagian A sebelah mana ini ada tandanya, ada A, B, C, D. Kalau jawabannya A, ini yang kalian arahkan ke atas. Kalau B, ini yang di atas. Nah, jawabannya akan Ibu scan menggunakan jawaban yang benar atau salah itu akan langsung terlihat, dan siapa yang benar itu akan muncul di depan. Mengerti? Ya, oke, demikian. Silakan Ibu minta tolong untuk dibagikan kepada teman-teman ya. Untuk kuisis, siapkan perangkat kalian dan Ibu akan memberikan kode. Ibu akan men-scan ya jawaban kalian. Oke, jawaban kalian sudah terekam. Kita lanjut. Oke, jawaban kalian sudah terekam. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke, sudah siap? Ibu akan men-scan lagi jawaban kalian. Oke. Dan jawaban kalian sudah terekam. Oke, terima kasih. Kuis kita sudah selesai. Ya. Untuk post test tadi kita sudah lihat bersama yang mendapatkan nilai tertinggi itu adalah Fadriansa Sumaroni, kemudian tadi ada Kumaira Liputo, ada juga Rapia Saleh, dan seterusnya ke bawah. Nah, tentu Ibu sudah melihat peningkatan pemahaman kalian untuk materi ya, dari sebelum dan setelah menerima materi dan melakukan diskusi secara kelompok. Nah, Ibu harapkan untuk materi yang kalian dapatkan hari ini tidak hanya diingat pada saat ini, tetapi bisa juga pengulangan saat pertemuan minggu depan ketika ditanyakan kembali untuk materi. Ibu harapkan kalian tetap masih mengingat dan memahami. Untuk materi yang sudah kalian terima tadi, Ibu harap kalian sudah memahaminya ya.
Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan untuk apa yang sudah kalian terima tadi materinya? Siapa yang bisa untuk membuat kesimpulan? Ya, silakan Aira. Perangkat keras adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dilihat. Perangkat keras menyusun fisik dari sistem komputer, baik komputer analog ataupun komputer digital. Terima kasih. Bagaimanakah perasaan kalian hari ini setelah menerima materi dengan model pembelajaran yang seperti ini? Apa yang seru ya? Ya, happy. Happy. Apa yang kalian rasakan? Ya. Apa yang kalian sukai bagian dari pembelajaran ini? Bagian mana yang kalian sukai? Quiz. Pengalaman presentasi, Bu. Iya, pengalaman presentasi. Bagaimana? Melatih kepercayaan diri kita untuk maju ke depan. Oke, maju ke depan, kemudian berbicara di depan teman-teman ya. Ya. Oke, bagus. Apa yang kalian sudah terima tadi bisa diingat terus, jangan hanya menjadi memori sesaat. Setelah ini tidak lagi dilupa. Jadi tetap semangat, tetap mengingat kembali materi yang sudah diajarkan. Kemudian terima kasih untuk kerjasama kalian semua, di mana tadi sudah sama-sama kita berdiskusi kelompok, kemudian maju untuk presentasi. Materi kita untuk pertemuan berikutnya itu masih tentang sistem komputer, tapi kalau ini adalah hardware, pertemuan berikutnya adalah tentang software atau perangkat lunak. Ya, kalau kita di penghujung pembelajaran, sebagai rasa syukur kita, marilah kita berdoa ya. Siapa yang bisa untuk memimpin doa? Saya. Oke, silakan Fadriansyah. Mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah membacakan doa. Sekali lagi, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.